Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mechanical assembly yang diambil dari buku Fundamentals of Modern Manufacturing oleh Michael P. Grover. Slide pertama, mechanical assembly. Apa sih mechanical assembly itu? Jadi mechanical assembly adalah penggabungan dua atau lebih komponen secara mekanis, bisa berubah sambungan, dapat dilepas atau permanen. Keunggulannya cepat, mudah dirawat, dan modular. Banyak dipakai pada otomotif, elektronik, mesin, dan industri. Next, kategori utama assembly. Kategori utama assembly itu ada 7. Pertama, threaded fastener, yaitu metode penyambungan yang dapat dilepas atau diassembly. Jenisnya screw, bolt, dan nut. Yang kedua, reverse dan eyelets, yaitu sambungan permanen terutama pada plat logam. Jenisnya ada solid revert, blind revert, dan tubular revert. Kemudian ada interferensi fits, yaitu metode penggabungan tanpa fastener, memanfaatkan perbedaan ukuran shaft dan hole. Kemudian ada mechanical fastening lain, yaitu metode pengikatan mekanis selain bolt, mur atau revert. Molding insert atau komponen berulir atau logam yang ditanam dalam plastik saat proses injection molding. Kemudian ada integral fastener, fastener yang dibentuk dari material itu sendiri tanpa komponen tambahan. Selanjutnya ada design for assembly atau DFA. DFA itu bertujuan mempermudah dan mempercepat proses perakitan agar biayanya turun. Lanjut, sini thread fastener dan screw, bolts, dan nuts. Pertama itu thread fastener atau paling umum digunakan. Kelebihannya dapat dilepas pasang, cocok untuk maintenance. Contoh aplikasi mesin, kendaraan, dan peralatan rumah. Yang kedua, screw, bolt, dan nuts. Screw atau blind hole, bolt plus nut, torque hole, self-tapping screw untuk plastik dan aluminium, stud dan thread insert. Next ada washer dan stress in bolted joint. Jadi washer itu memiliki fungsi untuk menyebarkan beban dan mencegah baut menjadi longgar. Terdapat juga lock washer dan captive fastener yang digunakan pada proses perakitan otomotif pada sambungan baut. Terdapat beberapa jenis tegangan seperti tegangan tarik, tegangan geser, thread stripping, dan thread shear failure. Karena itu pemilihan preload dan torque yang tepat sangat penting agar sambungan aman dan kuat. Kemudian tools for fastener dan rivets. Untuk memasang thread fastener, alat yang digunakan antara lain obeng, kunci pas, socket wrench, torque wrench, serta power tools seperti impact driver dan pneumatic screwdriver. Peralatan ini sangat penting terutama pada proses produksi massal. Untuk rivet, jembatan perakitan bersifat permanen dan banyak digunakan pada plat logam. Untuk rivet, jenis rivet meliputi solid rivet, blind rivet, dan tubular rivet. Dan kemudian eyelet digunakan untuk memperkuat lubang pada produk tekstil, tas, dan komponen elektronik. Next ada kelebihan dan kekurangan rivet dan penyambungan intervensi. Kelebihan rivet beberapa, antara lain kuat dan ringan, cocok untuk plat tipis,
dan blind revert dapat dipasang dari satu sisi. Namun revert tidak bisa dilepas tanpa merusak komponen. Sementara itu interferensi fit bekerja dengan membuat diameter shaft lebih besar dari diameter hole. Ketika dipasang, keduanya akan saling mengunci akibat tekanan. Sambungan ini memiliki kekuatan dan presisi yang tinggi tetapi sulit dilepas. Slide 8. Shrink fit, expansion fit, dan fastening methods lainnya. Shrink fit dilakukan dengan memanaskan komponen berlubang sehingga ukurannya mengembang. Setelah shaft dimasukkan dan komponen mendingin, akan terjadi ikatan yang kuat. Expansion fit adalah kebalikannya. Shaft didinginkan hingga menyusut, kemudian dimasukkan ke dalam hole dan dibiarkan mengembang kembali. Selain itu, terdapat beberapa metode fastening lainnya seperti stapling, sewing, stitching, counter spin, snapping, dan spring clips. Selanjutnya slide 9. Molding insert dan integral fastener. Molding insert adalah komponen berupa ulir atau sleeve yang ditanam saat proses molding plastik. Digunakan untuk memberi ulir yang kuat, mencegah aus, memudahkan pemasangan baut. Jenis insert: thermal insert, ultrasonic insert, dan mold-in-place insert. Integral fasteners. Fasteners yang dibuat dari material komponen itu sendiri tanpa komponen tambahan. Contoh, lens tabs atau tonjolan kecil yang dibuat dengan punching. 2. Seaming atau tepi pelat dibengkokkan untuk mengunci. Ketiga, beading atau tonjolan melingkar yang mengunci bagian. 4. Dimpling atau cekungan untuk pemasangan skru lebih kuat. Integral fastener digunakan untuk produk sheet metal, elektronik, dan kemasan logam. Next ada design for assembly dan DFA for automated assembly. Yang pertama ada design for assembly. Tujuan DFA: mengurangi waktu, biaya, dan kesalahan perakitan. Prinsip utamanya itu ada 5. Pertama, minimalkan jumlah parts. 2. Standarisasi ukuran fastener. 3. Gunakan geometri simetris. 4. Hindari bentuk yang sulit dipasang. Dan 5. Komponen harus mudah dipegang dan diorientasikan. Kemudian DFA for automated assembly, yaitu untuk robot dan mesin otomatis, yaitu hindari part yang terlalu kecil, pakai snap fit untuk mengurangi baut, komponen harus memiliki orientasi tunggal, tambahkan safe locating features, dan bentuk harus mudah digenggam robot. Jadi DFA for automated assembly ini adalah assembly untuk robot atau mesin otomatis. Next, penutup. Mechanical assembly sangat penting karena kuat, modular, efisien, dan cocok untuk produksi massal dan juga mendukung otomasi. Sekian dan terima kasih.